Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد حبيب الله رب العالمين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama Allah menyuruh untuk mencintai mereka melewati suatu firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba al-ayah. Sampaikan ya Muhammad kepada umatmu bahwasanya aku Allah Subhanahu wa taala tidak meminta upahan daripada ibadah-ibadah mereka, daripada puasa dan haji mereka, daripada segala amal-amal ibadah mereka. Yang aku minta hanya satu, kata Allah, al-mawaddah fil qurba, mencintai keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bersama-sama berusaha dengan jerih payah dan kekuatan kita hadir di hadrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak semua daripada umatnya baginda Rasul, tidak semua mendapatkan nikmat yang mulia seperti ini di malam, khususnya malam Senin, malam tepatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini. Pada malam Senin kita sama-sama hadir, duduk bersama-sama seperti ini. Yang kita haramkan adalah nazrah pandangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dikumpulkan dengan para zuriyahnya Nabi yang saya hormati dan muliakan, Habib Alwi dan para habaib-habaib yang lainnya, yang mana keberadaan mereka tajlibul khudur, akan menarik akan kehadiran daripada kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala yafrah, maka hendaklah kita berfarah, bersenang-senang. Kita baca maulidnya, dihadiri zuriyahnya. InsyaAllah pasti hadir datuknya Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di antara kita tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan. Ladainal hisas, tidak mempunyai perasaan yang tajam akan keberadaan baginda Rasul. Dosa kita banyak karena mata kita selalu memandang yang diharamkan Allah, karena lisan kita selalu
mengerjakan dan mengeluarkan daripada perkata-perkataan yang tidak diridai Allah dan Nabi Muhammad. Pada malam hari ini kita renungkan bersama-sama sejauh manakah dekatnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kita jauh dan sangat jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amalan-amalan kita, salat, zakat, puasa, haji, itu masih saja berganti mic-nya, keretahan mic-nya. Berganti pulang sadang aja dicatokakan nih. Sampai mana tadi lah? Kan keinget lagi. Alhamdulillah, ayo kita bergembira pada malam hari ini. Khud nasibana, ambil bagian kita daripada Nabi Muhammad, ambil bagian kita daripada Rasul, ambil bagian kita malam ini dengan Nabi Muhammad. Kita sudah susah payah, yang punya kesibukan dengan kesibukannya masing-masing, tapi alhamdulillah kita diberikan nikmat yang ini nikmat tidak semua, jarang orang mendapatkannya. Tidak semua orang kaya mau mengadakan seperti ini. Tidak semua orang alim mau duduk di tempat seperti ini. Tidak semua orang daripada umatnya baginda Nabi pada malam hari ini mereka bergelimangan dengan maksiat kepada Allah. Lantas siapakah yang akan memberikan syafaat kepada mereka? Yang lagi joget-joget, yang lagi main biliar, yang lagi sabu, yang lagi zinat, yang lagi berzina, siapa kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka perkumpulan ini adalah perkumpulan yang sedikit dibandingkan perkumpulan orang yang ahli maksiat. Perkumpulan ini insya Allah kita mintakan kepada Allah, semoga perkumpulan ini mendapat nazarah, barakah, rahmat dari Allah, sehingga menolak bala-bala yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Tapi jangan kita lantas menganggap diri kita lebih baik dari mereka. Lantas jangan kita lihat orang yang mabuk itu lebih rendah dan lebih hina daripada kita. Janganlah sampai kita bermazhab-mazhab iblis. Iblis gimana ketika disuruh sujud sama Adam, sama Nabi Adam? Kata iblis apa? Ana khairun minhu. Jadi kalau ada kata-kata seperti itu di dalam hati kita, ketahuilah kita sudah berguru dengan guru iblis. Dua sekalinya mikrofonnya nyertahan. Alhamdulillah. Kenapa bergantian mikrofonnya nah? Ini catok makan aja lagi sekali ini. Lagi tegang-tegangnya diunjuki ya pulang. Artinya malam ini perlulah bergembira kita, tapi jangan bergembira itu menjadikan kita lupa diri. Kita duduk di sini berkat rahmatnya siapa? Berkat rahmat Allah. Rahmat Allah yang paling sempurna siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bujur tadi ya kan banyak tadi sudah sebenarnya kada perlu lagi ulun ceramah. Berhubung ulun nang disuruh bepandir mau kada mau nyekin kena sarik tukang rumah kada insyaallah. Jadi pada malam ini ayo kita bersama-sama nilai diri kita di hadapan Nabi. Sejauh mana kita berjuang dengan Nabi, ataukah sebaliknya kita berpaling daripada ajakan Rasul? Kita mementingkan ajakan Rasulkah atau dunia dan dagang kita? Ayo kita periksa lagi kedekatan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana
al-ihsas asy-syu'ur bil qurba bir rasul tanalul fuhul inda yaumal bi'sa bir rasul. Sesungguhnya al-ihsas, mempunyai perasaan dan pengen dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut akan menyelamatkan kita ketika berkumpulnya orang di padang mahsyar, yang mana ketika itu cuma sahabat Rasulullah yang kita harapkan. Makanya pada malam ini ulun kada banyak membeberkan daripada adab-adabnya Nabi. Kita pelajarin masing-masing. Kita banyak punya hadir di majlis-majlis ilmu, tanya sama guru-guru kita. Kadang-kadang kebanyakan orang sekarang itu kalau ingat sama gurunya kalau giliran lagi sakit aja, lagi minta pilih hanya datang lawan gurunya. Ini kada menembak lah, ini musimnya sudah. Kada dia Palangkaraya aja, di Banjar sama aja. Ini kada menembak, kada ada unsur-unsur nembak. Ayo kita sama-sama perbaiki kualitas kita kedekatan dengan Nabi. Sejauh mana kita membela Rasul. Sekarang Nabi kita dihina. Memang Rasul kalau dihina beliau tidak pernah marah, tidak pernah mencaci, tidak pernah pengen membunuh orang yang menghinanya. Tapi kita sebagai umatnya janganlah menjadi umat yang kurang ngajar. Kita boikot produk-produk yang menghina kekasih kita. Bagaimana kalau kita seorang kekasih kita dihina? Pian punya pacar, pian punya kekasih, kekasih pian diolok-olok, dihina-hina. Bagaimana perasaan pian? Harus kita boikot produk-produk Prancis sekarang. Jangan sampai ada mendeguk lagi yang namanya Aqua. Ulun alhamdulillah di sini Indomaret dehan, alhamdulillah. Kopi pulang tadi. Wallah, ulun haramkan. Ulun dan beserta anak ulun. Anak ulun itu susunya SG. Ada pemboikotan, ada menghina Rasul, ulun telepon langsung istri ulun. Ulun istri ulun di Jakarta, ulun di Turki, jauh kalau tuh. Wayah pada dapatnya. Mau nambah lagi insya Allah kada hendak lagi bang. Nah. Artinya ayo setelah telepon apa? Sekarang kita nggak boleh pakai lagi produk Perancis. Karena kenapa? Di rumah itu minumnya galon-galon Aqua, susunya susu SGM pulang, bah jurang. Maka banyak pulang selalu nukar, jurang sudah buang aja jurang. Daripada dimasukkan produk-produk yang menghina Nabi, takut-takutnya nanti kita tidak dikenalkan, tidak dikelihatan Nabi lagi, kita tidak dikenali oleh Rasul lagi di hari kiamat. Yaumul la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada berguna lagi harta, tahta, kemewahan-kemewahan. Di hari itu yang hanya berguna adalah al-alaqah qalbiyah, hubungan kebatinan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia kita tidak mau cemburu, tidak benci dengan mereka yang menghina dengan Rasul, takut-takut nanti di hari kiamat ketika kita mendekat dengan Nabi Muhammad bilang, siapa ikam? Nabi Muhammad pakai bahasa Banjar kah? Bisa aja. Karena Rasul itu bisa berbicara dengan bahasa-bahasa kaum-kaumnya. Ya kan? Siapa kamu? Ketika aku dihina kamu tidak mau. Bahkan kamu membeli produk itu dan kamu minum dengan keluarga kamu, kata Rasul. Takut-takutnya itu yang terjadi. Sedangkan kita sudah dilalaikan dengan permainan-permainan. Anak kita dijauhkan daripada ulama. Sekarang sholat kita di jarak-jarak. Ikut mazhabnya siapa itu? Pakai distancingan itu. Kata Rasul suddal khalal. Memang ketika di Mesir, ketika gubernur Amr bin As, itu memang terjadi ta'un, tapi sholatnya mereka tetap dempet-dempetan. Jangan diputar balik sejarah dengan fatwa yang menyesatkan umat.
takutnya kata Rasul, ini akhafu ma akhafu minad dajjal al ulama usu. Siapa mereka yang ulama su? Mereka yang mempelintir-pelintir syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan mau diatur. Kita punya pegangan Rasul. Corona nggak ada pulang-pulang sampai sekarang, nggak tahu ya apa pulangnya. Ya kan? Tapi insya Allah kalau kita salawat kepada Nabi, baca salawat dengan Rasul, yang namanya wabah, ketika inda zikran ismul habib la yunzalul bala wal khayyib. Ketika disebutkan namanya kekasih Nabi Muhammad, tidak akan diturunkan al-bala wal khayyib. Dijauh yang namanya bala itu dijauhkan. Bagaimana? Coba rahmat turun langsung ngomong bala, bisa enggak? Enggak bisa. Kalau sudah tempat itu diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, gara-gara kita bermaulidan, baca syair Nabi. Ya Rasulullah salam ya Rafi'a sani wad daraji kullu baitin anta sanikinuhu laysa muhtajan ila surji. النبي ذاك الأرش ذكره nufus. Jangan gitu. Dengan menyebut namanya aja bisa menghidupkan kerontang hati yang jafaf, yang kering daripada nasihat, ketika menghidupkan dan menyebutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makanya wallahi ma dzukirtu ismal habib ladal muhib ilan ta'ashu azhabar rana, katanya. Disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan inbi'as, akan semangat, move on. Enggak bakalan lagi yang banyak bunuh diri. Karena apa? Yang disebutkan ini yang menghidupkan ruhnya seseorang. Bahkan para ulama salihin, mereka mengatakan setiap orang itu membaca nama Nabi, setiap itu juga Allah mengutus cahaya ke dalam tubuh mereka. Itu harusnya ada di diri kita. Jangan dunia selalu dunia dan dunia dan dunia terus yang dipikirkan. Pernahkah ketika kita mau tidur memikirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Rasul itu yang pertama kali merasa lapar untuk umatnya siapa? Nabi Muhammad. Yang pertama kali ketika dilempar di Taif siapa? Nabi Muhammad. Semua pengorbanannya untuk siapa? Untuk kita kurihing kalau tahu bahasa. Ya kalau kita ini yang diingat terus. Masa kita nggak pernah ingat sama Nabi? Ya kan? Makanya kalau kita usahakanlah minimal satu hari itu duduk di hadapan sajadah, pikirkan Rasulullah. Harta kita yang kita punyai, sudahkah kita infakkan di jalan Rasul? Sudahkah kita salurkan di jalannya Nabi Muhammad? Ya kan? Jangan-jangan harta yang kita punyai sekarang itu akan mendatangkan kesengsaraan nanti di negeri akhirat. Alhamdulillah malam ini kita diundang oleh Haji Sugiharno menjamu kita seberataan. Untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Kita doakan sidin semoga dijadikan sebagaimana oleh Rasulullah SAW sebagai ghaniyus syakir, sebagai orang-orang kaya yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan gara-gara ulun diundang oleh guru Haji Sugiharno aja. Mun ulun diundang di mana aja ulun sebut. Kenapa? Orang yang selalu mendarmakan hartanya untuk kepentingan Rasul, insya Allah Rasul itu akan balas dia dengan keberkahan dan akan diingat jasa-jasanya ketika dia mengeluarkan hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan lemah,
Jadi Islam harus kuat dan bersatu. Jangan kalah dengan orang yang Kristen. Maka mereka setiap pengen ada sesuatu orang yang kaya, bahkan mereka rela merogok duitnya untuk mensejahterakan tempat ibadahnya. Insya Allah kalau di sini tempat bagus bertahan sekolah, mbah musola ya Allah, sekolahan madrasah apa kayak apa ada juga kabarnya. Nah, itu perlu tuh. Kalau SD kakanakan nang ini kada sekolahan timbul lulus biar aja alhamdulillah. Tapi kalau ke sekolah pondok pesantren libur, madrasah libur, ngaji libur, gara-gara corona. Innalillahi wa inna ilaihi jiun bertaan sudah orangnya. Artinya hatinya mati dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ini adalah suatu konspirasi daripada orang Yahudi. Kan kita lihat babuhan pian Facebook bertaan kalau lah. Insya Allah bisa aja kalau HP Android ya kalau. Itu aja mereka dokter-dokter WHO itu menyatakan bagaimana ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan Islam ternyata. Karena Islam Pak pemeluk yang paling banyak di dunia. Nih di orang umrahan pian ketat banar masuk. Tapi kita doakan semoga imam besar kita Habibana Muhammad Rizik bin Syihab, semoga beliau pulang dengan keadaan sehat, selamat. Semoga perjuangan sidin diridhoi Allah jatuhnya Nabi Muhammad SAW. Semoga pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun presidennya terserah aja, yang penting dapat hidayah. Hendak menyalahkan Jokowi kan ditangkap orang pulang. Ulun presiden ulun dan Jokowi, ulun Turki, Istanbul, badoba ading lah Istanbul. Jadi presiden ulun adalah Erdogan, keren lagi orangnya, ya kan? Ini mau Jokowi bertahan lah. Mau banyak utang. Nah, ini mau banyak utang. Karena kenapa? Karena mau berselawat lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ini ayo kita sadar, kita jauh dengan Nabi Muhammad. Tahu sudah sejauh, baparah. Jangan jadi orang bungul. Sudah jauh kan mau baparah, itu ngarannya bungul alias tambuk. Nang tadi sudah kencang ya kalau ini kita belocoan pulang. Kencang-kencang caget bertahan kepala kayak tadung anak mah. Karena kau bulik ulun gini. Lah alhamdulillah kita malam ini senang dengan Muhammad. Kita teruskan sampai ke rumah kita. Kita bawa akhlaknya Nabi, kita bawa sunnahnya Rasul. Nih salah satu sunnahnya Rasul. Rasul itu kalau sudah datang ke kamarnya mau tidur itu mengibas-ngibas dulu lawan kasurnya. Kasur sidin dikibas-kibas, ambil sesarah aja, dikumbah-kumbah, ini sebanjar dikibas-kibas dah terserah aja bahasanya. Pokoknya jadi berasihi intinya. Entah pakai tapih kah, apakah terserah. Nang bersih penting. Jangan bakas popok dia dikibaskan tuh, pintaran benar. Atau bakas mengibas sate, aduh, filmnya jadi dikibas. Setelah dikibas, apa Rasul ketika ngibas? Bacaannya ada. Ini warid di hadis. Baca melakukan itu, membaca itu, maka tidurnya tidak bersama setan dan iblis. Jadi mun kadang bacaan ini berarti gurinya lawan iblis, makanya muhanya ngalih betulna, muhas bertaan. Sunnahnya Nabi hidupkan. Ya kan? Apa bacanya? Kadang tahu? Ini tahunya. Karena kan tahu ada. Tahunya FF-nya, Free Fire, Mobile Legend, nih PUBG, yang tahu. Nang tuha-tuha warung jablay, yang tahu. Penyabelayan bertahan.
penyaungan ayam ada jual sini nek. Ayam disaung bungul bener liwar. Coba ayam tuh bawa ke tuan guru. Nah guru, lu nak beda selamat atau nak bahul dato kah nini kah sembelih dapat pahala kada nih tenang bujur ini ayam disaung bener-bener disaung pulang ampik-ampik tandik-tandik kayak orang gila. Berarti mun ada abah hikam menyaungi ayam adalah abah hikam adalah orang gay. Hikam anak orang gay. Kadang ngalih bertan sakataraan kena masuk orang gay. Lah jangan ada lagi namanya ayam, tobat. Mun kada ulun doakan semoga ayamnya apa? Bertobat ayamnya barang tobat. Ini kenapa ulun lagi dulu almarhum abah tuh rancak juga ke pelangkane sampai bisa anak buah sidin Haji Miskia ngarannya bisa Maduratna Perdana dulu MP bisa apa? Bis dulu. Abah ulun anak buah sidin tuh. Tapi Allah yarham. Ulun dulu ke Palangkaraya tuh lewat jalur sungai. Mun kada bisa kunjung pian apa kabar? Randak kena di Pulang Pisau no kapalnya 2 hari sampai ke Palangkaraya, naik ke Sampit pulang sampai ke Palambon. Kan lagi dahulu. Jadi bakas ulun behera aja di sini ngarannya. Yalah. Jadi sama-sama kayak keluarga seorang juga di sini, baik Palangkaraya atau Martapura ataupun Sampit sama. Nahnu ikhwan, kita adalah bersaudara. Nahnu ummatul wahidah, kita umat yang satu, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai sekarang lah malam ini nang bisi anak ngusu SGM langsung jangan. Mbak Bib susun apa? Gak ada aja kalau lah. Banyak aja merek nang sering pada nang itu. Mbah ada aja kalau nang dibayar tuh apa-apa aja. Nah itu diitihi, jangan ditukarin lagi. Biar bangkrut kayak Indomaret itu kenapa juga? Mau sudah. Biar Cina itu lakas maun anu kada ada taring lagi di Indonesia. Ini gara-gara Cina pian. Ini banyak benar. Adakah Cina sini? Maju. Tempeleng benar Karena takutan ada apa takutan inya makan nasi, ulun makan nasi juga. Inya bisi darah habang, ulun habang juga kada hirang darah ulun. Iyalah, yuk kita lebih baik apa belanja di warung muslim, budayakan ini daripada murah di tempat orang kafir. Apalagi yang dipilih produk-produk yang negara yang menghina kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini berjanji di hati kita lah sebertahan kompak, setuju? Alhamdulillah. Insyaallah kita sebertahan dapat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ini kisahnya balum lagi manu kisah penciptaan Nur dapat don kapan nih? Lanjut aja kah balum kah lagi nih? Lanjut ngamane. Sampai jam berapa kita hendak? Jam 3 akur lah. Akur ulun kada akur ulun bulik berdahulu kada tahu ya kah? Jadi alhamdulillah Rasul kita itu adalah Rasul yang sangat luar biasa. Bacaannya kada ingat tadi lah. Astagfirullah. Han. Nya melihat bubuhan muha-muha banyak utang ningal benar kan. Kena ulun ijazahkan kena selawat mun ingat juga pulang kena ingatakanlah. Selawat pohon duit. Ulun dari Habib Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim Parung Bogor. Ini apa? Selawat pohonnya duit. Handakah? Handak benar mau bubuhan Jokowi banyak utang. Negara tambah pulang utangnya telah pian. Ambil jagina bantuan 2.400.000 bayari utang negara pian tahu Tiwas dipilih. Tahu lah. Bacanya apa ketika mengibas? Itu bacanya bismillah Allahu Akbar. Berapa kali Beb? Witir. Ganjil.
3, 5, 7, 9. Jangan sampai 101. Kebanyakan benar. Jadi aman kita membaca dengan itu adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini guringnya kita aman daripada setan dan iblis. Makanya bola anak pun ada bacaannya. Baca Quran Qur'an Abdullah ya sudah ada ulut. Mbah, anak nakal, anak ada pendapatan, bebal, datang ada tuan guru juga minta banyu ulun jar. Anak ulun penarang hati, malam ini awas minta penarang hati, ganggam doang. Okbal, bedulu aja, udah habis aja. Mun ulun apa? Pian penarang hati ambil lampu masukkan ke hati pian. Insyaallah mati bang. Yalah, bacalah kenalah malam ini mendatang ke jangan langsung guring. Bismillah, Allahu Akbar. Ada misalkan orangnya itu nonton guring bedulu, berarti itu iblisnya bedulu guring dulu. Suruh berjauh dulu, bersihin dulu tilamnya. Ini adalah adab kebersihan. Rasul hendak guring aja itu sudah mengajarkan kebersihan. Ini gara-gara corona anyar bebas tangan. Ya, mujur. Kadu sebeselaman bungul bener hakon aja. Iya kah? Ada kan gitu. Mujur gini gayanya. Jurang nongkin. Pebunggulan bener lah tuh. Nang nuruti sama. Tambuk juga. Karena tahu siapa kasih itu. Bupatinya kah, bupati tambuk juga berarti. Isuk kalau boleh ceramah lagi, alhamdulillah ditangkap, alhamdulillah. Karena takutan penjara tuh sudah bulu batis saja. Lah, ini kenapa? Dah bacalah, kenalah malam inilah. Ingat akan, jangan langsung guring. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Aisyah, jangan tidur Aisyah sebelum engkau mengerjakan 4 perkara. Yang pertama, sebelum engkau menghatamkan Quran. Guring, ya Rasulullah pesannya apa? Jangan guring sebelum hatam Quran. Ayo pian. Kayak apa? Iyu. Nang bulan puasa aja kadang-kadang tabulak balik bacanya. Itu kan kada hatam-hatam bulan puasa. Sededak orang sembahyang bulan puasa banyak barang-barang yang di apa di langgar di musala atau di masjid itu banyak barang-barang. Kada beadab lalu Allah Subhanahu wa taala giliran minta duit, minta hajat kabul situ sini muha. Ya, coba pengen lihat sembahyang tarawih. Ya kalau waladhdallin amin. Bungul bener manusia nang gitu. Ya. Mun ada bupatinya sembahyang, ada bupati bu. Kedua nih. Kedua nih mah, Pak. Mun ada polisi sembahyang itu, polisinya bu. Mun ada camat gubernur sembahyang kayak itu, camat gubernurnya bu. Mun ada Habib sembahyang gitu, Habibnya padulu aja ganggami. Allah, kada ada pelalun Allah Subhanahu wa taala. Nang dihadapi Malikul Muluk. Ya kan? Yang dihadapi ini raja, di atasnya raja yang ciptakan semuanya. Bahkan nyawa kita ini titipan sebertaan. Makanya hidup itu nyamannya konsepnya konsep kayak tukang parkir hidup tuh. Apa tukang parkir? Coba lihat tukang parkir. Datangan motor macam-macam. Ada Alphard, ada Pajero, Fortuner, ya Allah Innova Reborn lah. Ada Avanza, mobil 1 juta umat. Iya kan? Ada nih macam-macam, datangan banyak. Adalah bersombong tukang parkir itu. Mobil udah banyak bener jar. Adalah.
Boleh kebertaan pulang mobil itu adalah sedih. Boleh nangis adalah himung pulangnya dapat duit. Hidup tuh seperti itu gayanya. Kenapa tukang parkir kayak gitu? Inya tahu bahwasanya itu udah titipan. Dititipin aja. Amun titipan harus dijaga, amanah. Kalau yang dititip ini amanah, yang nitip pasti ridho dan suka. Pejabat dititipin jabatan harus amanah. Bela rakyatnya, jangan bela kantong sendiri. Dengarkan, polisi aparat jangan bikin takut masyarakat, tapi dan amankan. Tugasnya polisi dan aparatur militer itu untuk memberikan rasa takut atau memberikan rasa aman. Rasa aman. Silakan kalian beribadah, jangan pakai alat-alatan. Silakan. Ini orang hendak sembahyang Jumat belakang guru bersembunyi takutan gara-gara apa? Takutan corona pada Allah. Di mana iman kita? Ya kalau iman kita ke mana? Corona cuma baca selawat hilang. Tapi jangan menantang juga, Bang. Iya kan? Artinya mukmin itu adalah orang yang mawas diri. Kada mau terjatuh ke lubang untuk kedua kali. Artinya boleh aja kita pakai masker terserah, hendak ditutup sampai ke mata kah ada apa-apa. Kenapa? Ada apa-apa terserah. Tapi giliran menghadap Allah, giliran mau salawatan kepada Nabi, lepaskan. Karena kita berhadapan dengan dan Allah sebagai Malikul Muluk. Nah itu kadang-kadang pian boy palingan mon dengarkan ceramah ulun ini unggut-unggut di sini aja di rumah. Kada tahu lagi. Ini bukan Abu Jahal itu tuh. Artinya hidup itu enaknya gaya tukang parkir. Yang punya amanah Allah nitipin sama tukang parkir. Coba tukang parkir itu khianat. Ya kan? Yang asalnya rodanya mobilnya ada 4 rodanya, diambil 1, diambil. Yang nitip kira-kira marah apa tidak? Marah. Indonesia, Palangkaraya, Sampit, semuanya adalah titipan siapa? Allah. Yang punya jabatan khianat dengan jabatannya, yang punya kekuasaan khianat dengan kekuasaannya, yang punya harta khianat dengan hartanya, yang nitip marah. Makanya diutus pasukan corona. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Corona ini adalah tanda cinta Allah dan Rasulnya. Supaya kita bergiat lagi untuk bersolawat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mun corona sampai hari kiamat hakun kada? Hakunnya. Jadi ayo kita gunakan kesempatan kita yang hidup selama ini. Ayo yang kurang ibadah, ayo kita kencangkan ibadahnya. Yang kurang sempurna sholatnya, sempurnakan sholatnya. Jangan jadi muslim sholatnya setahun 2 kali aja guru. Anda ngakunya umat Nabi, ternyata sholatnya setahun 2 kali aja hari raya. Ada pula ngaku umat Nabi, sholatnya apa? Seminggu sekali, Jumat aja. Alhamdulillah juga mau sembahyang. Ada lagi yang terakhir, Bapak dia kedua sembahyangan manusia. Ya Allah, batamat ada ijazahnya pulang, ada kitabnya pulang, gurunya ada juga pulang. Berarti nang guru lawan anak murid sama-sama kegilaan. Jadi mun ada dan bahatan sembahyang berarti orang kegilaan.
Berarti orang gila itu ada sembahyang lah. Adalah. Sebuting sudah ya Allah. Orang kegilaan tuh bujurnya kada sembahyang ya Allah, kada sembahyangnya. Tapi coba dah jangan orang gila tuh baca Quran. Ada jadinya sallallahu ala Muhammad jadinya. Bersalawat bisanya. Kita nang malas. Kada mau sembahyang, kada mau salawat. Kira-kira gilanya kayak apa itu? Sangat gila tuh pokoknya. Gila kuadrat namanya itu. Jadi ada pemahaman melarang sholawat, melarang ziarah kubur, bid'ah dan lain-lain. Man ada yang melarang itu, sadang aja diusir daripada kampung atau kabupaten kita. Biar yang lain tercemar. Lah, jadi mun ada yang gitu siap-siap aja langsung asah mandau gitu. Tancangi gitu Bapak ya gitu. Mun ulun dasar gawi itu mah enggak tahu we. Bawakan letupan sakarung-karung langsung timbai ke rumahnya. Mun kada buka langsung tuh Bang. Malam itu juga kita selesaikan. Ini adalah pengkhianat Rasul, pengobok-obok syariat Nabi. Man batuk sudah. Ayo corona. Alhamdulillah kita dikumpulkan malam ini. Yuk sama-sama. Ulun agak keras sedikit memang pembawaannya. Moha agak sangar sedikit memang pembawaannya, tapi kayak gini-gini tetap hatinya bersama Nabi Muhammad. Hatinya tetap menganggap pian ini lebih baik daripada ulun. Ulun ini kada apa-apa. Penanya aja penang gini-gini, babolang. Casingnya aja. Amun dalamnya kurang lebih aja bian. Ayo sama-sama kita bangun dari hidup kita. Ayo dari mimpi kita. Ayo kita sama-sama perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yuk berjanji kita malam ini. Kenapa tadi salawat Sajaratul Nukut kata deh? Hanya ingat pulang itu deh. Kalau ingat kalau kada dapat lagi. Bacalah bimbailah. Hakun kada? Hakun kada? Nang nyaring banyak utang berarti itu tuh. Lah. Ya bacalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ulun ijazahkan itu selawat. Berapa kali Beb bacanya? Kada banyak, cuma 400 kali. Banyak kada 400 tuh? Kada ada napa-napanya gak senambi. Mun pian menganggap 400 banyak. Haro Abu Jahal ke-30 tuh. Lah? 400 banyak ada? 400 banyak ada? Berapa kerang itu kira-kira waktunya? Kada sampai setengah jam. Ulun pernah coba berapa? 10 menit aja. Limbah duduk di warung Jablay ha. Melihat ungkang-ungkang di dada. Melihat tempahan sampai mulus. Tahan aja minum kopi 50.000 sekali. 10.000 jar kau nulun itu. Kada bangsulan bibe. Bungul mana jurang. Mun di sini gratis pulang. Pas banget selera ulun kopinya kada manis. Ulun ini mun minum kopi manis. Aduh, sakit kada kepala atas, kepala bawah sakit juga. La ilaha illallah. Jadi baca waktunya kapan? Isya sampai subuh. Banyak kalau waktunya masih lagi. Nih, belum subuh lagi ya Allah. Mun ulun bepantar tahu sampai ya, insyaallah lah ke subuhnya. Lah baca 400 kali. Itu adalah mun kawa sebelum baca itu Bafatihah lawan Rasulullah, lawan nang sahibul ijazah Habib Segap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar Salim. Baca itu aja. Fatihah hanya langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil nonton bola Allahumma sholli ala Muhammad. Nang nyaman tuh nukar nang ya Allah, nya harus tepat Bang, kada boleh lebih, kada boleh kurang. Mabib ulun nak sugih ulun borong langsung 100.000. Kada kawa esok pas parai kana. Tapi nanar ya kalah tekun tugul ya. Tekun dan tugul itu harus dalam beribadah.
Amun kada tekun, kada tugul, kada ada hasilnya. Ayo sama-sama malam ini ulun ajak sebertaan non pian, yuk kita mengadakan ihsas perasaan dengan Rasulullah. Maukah pian? Kita yang banyak dosa nih, kita adakan hubungan dengan Rasulullah. Makanya mun kau baca Maulid Habsyi lah, ulun dapat ijazah daripada cucu-cucunya Habib Anis itu, Bib tolong sampaikan kalau ceramah nanti baca salam itu, baca salam Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, itu bernapas, Bib. Kenapa jadinya? Anggap hayal-hayal Rasulullah menjawab salam pian. Karena Habib Ali setiap membaca itu Maulid Sidin itu dengan diakhiri Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah langsung menjawab Waalaikumsalam ya Ali. Kita bukan Maulid Habib Ali, jauh daripada kesolehan dan pangkat walinya Habib Ali. Ittiba penting, umpat harus, makanya bernapas lah. Jangan baca salawat nang tadi 400 kali, pemulaannya aja nang pena Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Gara-gara ada napakah baca Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh kita tuh berarti baca wirid tuh ya lo, ini batu tung sembahyang. Ya Allah kayak apa bacanya? Subhanallah, 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 subhanallah. Masih nyaman. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah Habib Umar bin Hafid itu kalau baca wirid pian, baca wiridnya itu 2 jam. Pian sembahyang tarawih lawan Habib Umar tuh, mulai jam 9, nih jam 9 malam sampai jam 12. Iyo, mun ada imam tuh anjan baca Yasin, ya. Buka soko makmumnya. Tapi nikmat pian. Maka Habib Umar tuh berlaku kan bisa. Nang kayak ayat tadi. Kayak ada benar gitu sih dia. Tapi kena pas datang ayat-ayat daripada ayat-ayat tentang neraka, kita tuh merasa takutan. Gemetar. Begitu juga kalau ada kabar gembira, kita ikut gembira. Tersihir dengan perasaan sidin itu langka tuh pian. Bukan ulun mendewa-dewakan guru, ulun gak ada. Memang itu yang ulun rasakan. Ya Allah. Makanya kalau sholat itu baca wirid yang pelan-pelan aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Mensyukuri napas tuh diisi dengan subhanallah. Bagus kalau tuh, bagus. Ini kadang-kadang subhanallah, 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 subhanallah. Kada ada Allahnya, kada ada subhanallahnya mana? Itu banyak tuh rajin gitu, apalagi bertahlilan rajin. Nah, bacaan apa? Tasbihnya. Ya Allah, Abdul zikri fa'alanahu la ilaha illallah. Langsung 3, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kayak apa kada hendak hancap sentung. Korupsi beribadah. Makanya banyak pemimpinnya jadi banyak korupsi. Karena ibadahnya aja banyak korupsi, bagaimana pemimpinnya? Nah, makanya kita nih, ayo kita nang bawahan nih, kita baiki dulu kita. Insya Allah semoga, ya Allah, presiden kita, Bapak Insinyur Jokowi menjadi pemimpin yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin akan pengkeduaan nikah. Mendoakan yang baik, ya Allah pian ini. Jangan jadi Firaun, Bang. Semoga presiden kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Semoga sih dapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat dan membela rakyatnya. Amin. Semoga hutang-hutang negara kita sidin kau membayarinya. Amin. Alhamdulillah. Bagus kada? Bagus kada? Amun didoakan mati siapa yang bayar utang? Hah? Jangan ungkul-ungkul aja bungul benar nih. Lah. Ayo kita sama-sama malam ini, yuk kita tundukkan kepala kita masing-masing, yuk. Yuk kita pejamkan mata kita, yuk. Sama-sama kita panggil Nabi Muhammad. Kita ini banyak dosa sebertaan, yuk. Ulun mengarahkan aja lah. Pian aja jua nang mah mandu diri pian sendiri. Bu, pian konsentrasi semualah. Lah ulun cuma kada hendak 2-3 kali.
Yuk kita sama-sama datangi Rasulullah, kita kiyau sampai ke majelis kita. Yuk kita Rasulullah itu hadir bersama kita. Yuk sama-sama kita pejamkan mata kita, hilangkan segala bentuk godaan-godaan pikiran kita. Yuk sama-sama kita buang pikiran tentang dunia kita, pikiran tentang syahwat jabatan kita. Yuk kita tundukkan kita ke depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang daripada pintu gerbang sana, pakai baju yang indah, pakai wangi-wangian yang indah, dengan wajah yang tersenyum kepada kita, menghampiri kita sabarataan. Yuk kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut dengan hati kita, kita sebut dengan lisan kita. Yuk kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah. Konsentrasi pian bolah paklah seberataan. Ayo kita seakan-akan Nabi itu berada di depan kita seberataan, melihat wajah-wajah daripada umatnya yang penuh dosa ini, wajah yang penuh dengan kekhilafan, wajah yang seharusnya diadakan daripada orang-orang yang celaka dunia dan akhirat. Tapi ya Allah, pada malam hari ini kami duduk di sini bersama dengan sahabat-sahabat kami, bersama dengan anak keluarga kami, bersama dengan guru-guru kami ya Allah, dalam rangka memuliakan kekasih-Mu ya Allah, dalam rangka menghadirkan Nabi Muhammad ke majlis ini ya Allah. Wajah ini yang sering berdosa, wajah ini yang seharusnya terdaftar di dalam neraka ya Allah, wajah yang celaka ini